Sekarang kita akan melanjutkan mengenai dawai dan pipa organa. Nah, yang pertama untuk dawai, ingat ya, di setiap dawai maupun pipa organa ada beberapa nada ya. Yang pertama yaitu ada nada dasar. Nah, untuk nada dasar dari dawai itu bentuknya seperti ini. Nah, ini nada dasar dari dawai. Ini berapa lambda? Ini bentuknya adalah setengah lambda ya. Kenapa setengah lambda disebutnya? Karena ini satu gunung. Kalau lambda itu kan ini gambarnya. Nah gitu kan, satu gunung tambah satu lembah. Nah karena ini bentuknya seperti ini, nah ini anggap aja kayak gini ya. Ini kan satu gunung nih, gunung. Nah kita kasih bawahnya satu lagi. Nah ini sama aja ya, tetap setengah lambda. Walaupun cuma separuh ataupun full, tetap namanya setengah lambda. Oke. Nah jadi ini bentuknya setengah lambda untuk nada dasar. Nah nada dasar ini disebut juga dengan harmonik pertama. Nah ya, kemudian yang kedua itu ada nada atas pertama. Nah untuk nada atas pertama disebut juga harmonik kedua ya. Nada atas pertama disebut juga harmonik kedua. Untuk gambarnya, awalnya kan nada dasar cuma seperti ini. Kalau nada atas pertama kita tinggal menggambar seperti ini tapi dua kalinya. Nah, jadi gambarnya nah inilah nada atas pertama. Ini berapa lambda? Ini satu lambda ya. Nah kemudian habis nada atas pertama ada apa lagi? Ada nada atas kedua. Nada atas kedua disebut juga dengan harmonik ketiga. Nah gambarnya gimana? Tinggal kita bikin 3 kalinya. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Ini harusnya lebarnya sama ya, cuma ini bikinnya ada yang lebar ada yang kecil, gak apa-apa ya. Nah ini ada berapa lambda nih? Setengah tambah setengah tambah setengah, jadi berapa? 3/2 lambda. Oke. Nah untuk rumusnya, untuk dawai itu jika kalian ingin menentukan frekuensi, maka Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. N nya itu apa Bu? Jika kalian menentukan nada dasar dari dawai, ingat ya, nada dasar, maka N nya di sini yang dipakai adalah 0. Jika dia nada dasar, maka N sama dengan 0. Tapi kalau misalnya menentukannya harmonik pertama, tetap ya N-nya juga 0 gitu. Ya walaupun disebutnya pertama tapi N-nya tetap 0. Nah, kalau misalnya kalian mau menentukan berapa nada atas pertama atau harmonik kedua dari pipa organa, maka N yang dimasukkan ke sini adalah N-nya sama dengan 1. Oke. Sama dengan ya. Nah, nanti dimasukin ke N-nya. Nah, V-nya ini adalah cepat rambat udara. Nah, untuk L-nya adalah panjang. Panjangnya panjang apa? Berarti kalau kita lagi bahas dawai ya panjangnya panjang dawai. Oke. Nah, kita bisa dapat frekuensi, kita juga bisa mendapatkan panjang gelombang atau lambda.
lambda n itu adalah 2L ke N per N plus 1 ya. Maksudnya apa Bu? 2Ln lambda n sama seperti yang tadi ya. N ini menunjukkan ada di keberapa, apakah nada dasar atau nada atas pertama, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini dapat lambda ini dari mana Bu? Dari rumus V sama dengan lambda dikali F. Sehingga kalau kalian cari lambda, maka sama dengan V per F. Nah, V per F-nya yang mana? Yang ini ya. Berarti N plus 1 V per 2L. Nanti kita turunkan rumus ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalau kalian mau menentukan berapa sih panjang dari dawai atau L-nya berapa, maka Ln sama dengan N plus 1 per 2 dikali lambda N. Kalau perlu penurunan rumusnya, Ibu akan turunin ya. Nah, ini jadi kayak gini. Lambda sama dengan V per, ini kita gabungin aja ya, berarti N plus 1V per 2L. Nah, ini pembagian 3 tingkat. Kalau pembagian bisa dibentuk kali ya. Maka lambda sama dengan V per N plus 1V dikali 2L. Kok bisa gini Bu? Nah, jadi kan V dikali 2L per gitu kan tadinya. Nah, tapi ini langsung pindah ke sini gitu ya. Nah, ini bisa dicoret V-nya. Maka lambda sama dengan 2L per N plus 1. Gitu ya. Nah, kok ini L-nya bisa dapat rumus ini dari mana? Dari sini, tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi yang awalnya lambda n kita di sini ya. Nah, lambda n sama dengan 2Ln per n plus 1. Tadinya kan kayak gitu. Nah, kita kali silang aja. Berarti lambda n dikali n plus 1 sama dengan 2Ln. N ini n kecil ya, indeks. Kalau yang ini n-nya besar. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita mau cari L, maka Ln sama dengan lambda n dikali n plus 1 per 2. Nah, gitu ya. Oke. Jadi yang kedua kita akan bahas mengenai pipa organa. Nah, pipa organa ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada pipa organa yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang terbuka. Pipa organa yang terbuka untuk nada dasarnya atau kata lainnya adalah harmonik pertama itu gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Kedua sisinya akan terbuka. Ini gambar untuk nada dasar pipa organa yang terbuka. Nah, ini berapa lambda? Kalau kita menggambarkan awalnya kan seperti ini. Nah, ini kan 1 lambda ya. Kalau kita pecah gitu ya. Nah, maka ini gambarnya sama dengan pipa organa ya enggak? Nah, dari puncak ke lembah. Nah, berarti ini 1/4, ini 1/4 ya. Nah, maka yang ini 1/4 lambda tambah 1/4 lambda berapa? Jadinya 1/2 lambda gitu. Nah, kemudian untuk nada atas pertama atau harmonik kedua
Itu gambarnya tinggal bikin 2 kalinya saja. 1, 2 ya. Ini berapa lambda? Ini setengah tambah 1/4 tambah 1/4. Jadi berapa? 1 lambda. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini polanya sama nih. Setengah lambda, 1 lambda, selanjutnya bakal 3/2 lambda, ya kan? Nah, ini sama dengan pola yang ada di dawai. Setengah, 1, 3/2 gitu kan ya. Nah, karena itulah maka rumus-rumus yang ada di dawai itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan pipa organa terbuka. Jadi rumus dawai dan pipa organa itu sama ya. F-nya segini, lambdanya ini, dan L-nya ini. L-nya panjang dawai. Oke. Nah, berarti kalau Ibu tuliskan di sini rumus dari pipa organa terbuka sama dengan rumus yang ada di dawai gitu ya. Untuk nada atas ketiga, nada atas keempat itu sama aja, tinggal kalian menggambarkannya berapa kali lipatnya saja. Nah, sama ya, nada dasarnya itu kita akan menggunakan n-nya sama dengan 0. Kalau nada atas pertama n-nya berarti 1 gitu ya. Harmonik pertama juga 0 ya, sama persis seperti yang ada di dawai. Perbedaannya di sini cuma letaknya di gambarnya saja. Oke. Yang selanjutnya itu adalah pipa organa yang tertutup. Nah, untuk nada dasarnya atau harmonik pertama maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini bentuk gelombangnya untuk yang nada dasar. Nah, kita lihat di sini ini berapa lambda sih? Kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, kita mirip gambar seperti ini. Nah, ini terus ke bawahin gitu kan. Nah, berarti dari puncak ke simpul. Nih, berarti berapa lambda? 1/4 ya. Maka ini adalah 1/4 lambda. Gitu. Itu untuk nada dasar. Selanjutnya untuk nada atas pertama atau disebut juga dengan harmonik kedua, itu gambarnya kita tinggal bikin 2 kalinya saja. Tapi ingat, yang namanya gelombang kan pasti membentuk puncak dan lembah. Nah, maka gambarnya itu bukan seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini, bukan. Ini salah. Nah, yang benar awalnya kan ini 1. Kemudian kita tutup dulu. Nah, baru kita bikin lagi. Nah, seperti ini. Jadi 2 kalinya sama aja ya. Kalau kita pecahkan, ini bagian pertama, ini bagian yang kedua gitu ya. Nah, ini ada berapa lambda? Setengah tambah 1/4. Berarti berapa? 3/4 lambda. Ini gini. Setengah ditambah 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4. Ya. Kemudian 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. Tambah 4 bagi 4, 1 tambah kali 1, 1. Jadi 3/4 gitu ya ngitungnya. Nah, jadi 3/4 lambda. Kemudian untuk nada atas kedua, nada atas kedua atau disebut juga dengan harmonik ketiga, itu kita tinggal bikin menjadi 3 kalinya. Maka gambarnya nah gini ya. Jadi ada 3 bagian. Nah, ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Itu 3 kalinya ya. Ini ada berapa lambda? Ini setengah tambah setengah 1. 1 ditambah 1/4. Berapa 1 tambah 1/4? Yaitu 5/4 lambda. Kok bisa 5/4, Bu? Sama ya, caranya ngitungnya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk gambar nada-nadanya.
Nah, kemudian untuk rumusnya, untuk rumus frekuensi dari pipa organa tertutup itu Fn sama dengan 2N plus 1 V per 4L. Sama ya, F-nya adalah frekuensi, V-nya cepat rambat, dan L-nya panjang dari, kalau di sini pipa organa tertutup berarti panjang dari pipa organa tertutup. Nah, kok berbeda dengan yang ada di dawai? Nah, kenapa bisa berbeda? Sebenarnya rumus frekuensi ini kita dapatkan dari deret ya, rumus deret di matematika. Nah, kalau sini kita lihat setengah, 1, 3/2, maka untuk mencari frekuensinya seperti ini rumusnya. Tapi kalau di sini kita lihat gambarnya 1/4, 3/4, 5/4, berarti beda kan? Maka rumus frekuensinya pun akan berbeda. Ini rumusnya ya. Kalau untuk lambdanya berapa? Lambda n, kemudian ln-nya seperti apa? Nah, itu kita bisa hitung dengan menggunakan yang cara seperti tadi. Kalau lambda dapat dari rumus V per F, kalau untuk mencari L, kita akan mendapatkan setelah kita mendapatkan rumus lambdanya terlebih dahulu. Nah, kalau itu kita bisa dapatkan nanti kalian hitung, maka rumus lambdanya akan menjadi 4L per 2N plus 1. Ininya L ke N gitu ya. Nah, untuk rumus Ln-nya berarti 2N plus 1/4 dikali lambda N gitu. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Seutas dawai panjangnya 90 cm. Berarti kita bisa tulis di sini L-nya sama dengan 90 cm. Bergetar dengan nada atas pertama, berarti kalau nada atas pertama ini apa nih? Dawai ya. Kalau dawai untuk nada atas pertama berarti N-nya berapa? 1 ya. Ingat, pertama, nada atas pertama berarti N-nya 1. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa N-nya sama dengan 1. Berfrekuensi 300 Hz, F-nya 300 Hz. Ini untuk nada atas pertama ya. Nah, berarti untuk ini maka F-nya segini. Kan bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi 300 Hz. Maka, nah ini ada 4 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? Nah, untuk pernyataan pertama, cepat rambat gelombang di dawai 270 meter per second. Nah, untuk menentukan cepat rambat, ingat kita punya rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya kan belum ada. Nah, nanti kita cari dulu. Nah, untuk F-nya sudah ada di sini berapa? 300. Nah, karena kita memakai frekuensinya itu untuk nada atas pertama atau N sama dengan 1, maka kita harus mencari lambda ketika N-nya sama dengan 1 ya. Untuk dawai ketika N sama dengan 1, maka rumusnya di sini nanti kita masukkan lambda 1 sama dengan 2L. Langsung saja ya. Nah, untuk mencari lambda berarti lambda N sama dengan 2ln per N plus 1. Nah, kan gitu. Kalau kita mencari lambda 1 berarti adalah 2L pertama dibagi 1 plus 1 gitu ya. Maka lambda 1 sama dengan 2L1 per 2. 2-nya kita coret, maka lambda pertama sama dengan panjang pertama. Nah, panjangnya kan sudah ada di sini, 90 cm. Kalau kita ubah menjadi 0,9 meter. Nah, maka lambdanya kita bisa masukkan langsung saja sama dengan L. Kenapa? Karena lambdanya sama dengan L. Jadi L-nya ini langsung kita bisa masukkan ke dalam lambda. Kan 0,9 dikali 300. Berapa hasilnya? Ini coret, 30 kali 9 berapa? 270 meter per second. Apakah pernyataan pertama benar? Ya, benar, yaitu 270 meter per second gitu. Nah, kemudian pernyataan yang kedua,
Frekuensi nada atas kedua dawai 600 Hz. Kita lihat lagi rumus frekuensinya, yaitu N plus 1 V per 2L ya. Kita masukkan di sini Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Yang ditanyakan adalah frekuensi nada atas kedua, berarti N-nya 2. F2 sama dengan 2 tambah 1 dikali V per 2L. Berarti F2-nya 3V per 2L. V-nya sudah ada yang tadi ya, yang seperti di A. Berarti 3 dikali 270 dibagi 2 dikali L-nya tetap sama ya, 0,9. Ini dihitung akan menjadi 400 Hz. Maka F2-nya adalah 400 Hz. Kita lihat pernyataannya, apakah 400? Di sini 600. Berarti yang ini salah. Gitu. Untuk yang ketiga di sini ya. Ini pernyataan yang pertama, pernyataan yang kedua, kemudian pernyataan yang ketiga. Itu apa pertanyaannya? Frekuensi nada dasar dawai 150 Hz. Nah, berarti kalau nada dasar kita tinggal ganti Fn-nya ini menjadi N-nya adalah 0 ya. Maka F0 sama dengan 0 tambah 1 V per 2L akan menjadi 0 tambah 1 kan, kali V aja, berarti V per 2L. Maka V-nya kita pakai 270, 2 dikali 0,9. Nah, berapa sih hasilnya? Yaitu adalah 150 Hz. Apakah benar pernyataannya? Di sini 150 Hz berarti benar ya. Yang terakhir, yang keempat, itu panjang gelombang di dawai adalah 45, ini 4 ya, 45 cm. Apakah benar? Nah, kita tentukan dari rumus lambda. Nah, lambdanya ini ya, 2ln per n plus 1. Berarti lambda n sama dengan 2ln per n plus 1. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang di dawai, berarti lambdanya saja ya. Untuk lambda pertama atau lambda dasar, kita hitung satu-satu. Lambda 0 berapa? Berarti 2L yang ke 0 per 0 tambah 1. Itu 0 tambah 1 berapa? 1. Berarti lambda 0 sama dengan 2 dikali L ke 0. Maka tinggal 2, karena di sini satuannya cm, maka kita pakai yang 90 cm ya, bukan yang 0,9 meter. Berarti 2 dikali 90. Berapa hasilnya? 180 cm. Ini untuk lambda dasar. Untuk lambda pertama berapa? Nah, kita tinggal ganti aja ya. 2L per, berarti N-nya diganti 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Coret-coret, maka lambda pertama itu sama dengan L, itu 90 cm. Nah, apakah ada di sini 180 terus 90, di sini 45. Nah, kita hitung lambda kedua. Di mana ya? Ini deh. Lambda kedua berarti di sini 2L per 2 tambah 1 berarti 3. 2 dikali 90 dibagi 3. Hasilnya adalah 60. Ada 45? Belum ya. 180, 90, 60. Nah, di sini 45. Kita hitung lagi, berarti lambda ketiga apakah ini benar? Kok seperti ini sih Bu ngitungnya? Kok banyak banget? Nah, karena di sini tidak disebutkan panjang gelombangnya yang keberapa. Dia cuma bilang panjang gelombang di dawai 45, udah gitu doang gitu kan.
Nah, kita harus hitung apakah di lambda dasar, ternyata bukan. Apakah di lambda nada atas pertama, ternyata bukan. Apakah lambda di nada atas kedua, bukan juga. Nah, kita hitung lagi. Apakah di lambda 3? Nah, lambda 3 berarti 2L per 3 tambah 1 berarti 4. Nah, coret ya, maka 90 dibagi, ini tinggal 2, 90 bagi 2 berapa? 45. Nah, data benar ya, maka pernyataan ini pun benar. Oke, untuk soal nomor 6, jika sebuah pipa organa tertutup ditiup sehingga timbul nada atas ketiga, maka terjadilah titik-titik berapa perut dan berapa simpul, maksudnya kayak gini soalnya. Nah, kalau kita lihat pipa organa tertutup, gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nada atas ketiga. Nada atas keduanya seperti ini. Kalau nada atas ketiga berarti kita gambar 3 kali, gitu aja ya. Nah, terus ini ya, gini. Ini nada atas kedua. Berarti untuk menentukan nada atas ketiga, gambarnya berapa kali? 4 kalinya. Kok 4 kali? Nah, kita lihat di sini, nada dasar kan 1 kali, nada atas pertama 2 kali, nada atas kedua 3 kalinya. Berarti kalau nada atas ketiga 4 kalinya dari nada dasar, seperti itu ya. Jadi kalau kita gambar ini 1, 2, 3, 4 ya. Ingat, bagian ujung selalu membentuk seperti nada dasar. Nah, gitu. Ini ada berapa simpul? Kita hitung. Ini simpul pertama ya, simpul 1. Ini perut ya, perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Berarti ada 4 perut. Simpulnya berapa? Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan ada 4 simpul. Udah gitu aja jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Pipa organa menghasilkan resonansi berturut-turut dengan frekuensi 480, 800, dan 1120 Hz. Nada dasar pipa organa tersebut adalah, nah ini frekuensinya kita dikasih tahu deretnya dari 480 sampai 1120. Nah, nada dasarnya berapa katanya gitu. Nah, kita nggak tahu di sini frekuensi yang keberapa. Nah, ini kita tuliskan dulu deretnya, yaitu ada 480, 800, dan 1120. Ini kalau kita perkecil maka akan didapatkan 3:5:7. Nah, kalau yang 3, 5, dan 7 itu pola dari apa? Apakah dawai, organa, terbuka, atau yang tertutup? Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk dawai kita lihat dari N-nya setengah, 1, dan 3/2. Kalau kita tulis di dawai dan pipa organa kan sama ya. Berarti kalau dawai atau pipa organa terbuka, nah itu polanya setengah. 1 itu sama saja dengan 2/2 kan. Nah, atau selanjutnya 3/2. Berarti polanya itu 1:2:3. Dari mana Bu? Ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti bukan 3:2:7. Coba kalau kita lihat pipa organa yang tertutup, berapa angkanya? 1/4, 3/4, 5/4. Nah, kita tulis di sini. Pipa organa tertutup 1/4, 3/4, 5/4. Nah, kalau kita tulis berarti 1:3:5. Nah, mirip nih, 3:5:7. Berarti ini adalah pipa organa tertutup. Di sini cuma dibilang pipa organa aja di soal ya. Pipa organa menghasilkan bla 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 seperti itu.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah nada dasarnya. Nada dasarnya berapa? Berarti kalau kita lihat, ini kan 3, 5, 7. Berarti ini nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Dari polanya kita bisa lihat bahwa ini adalah pipa organa tertutup ya. Kalau disoalkan hanya disebutkan pipa organa saja. Nah, berarti kita kalau mau mencari nada dasar, kita bisa hitung perbandingan saja, yaitu F0 kita bandingkan dengan F1. Kalau F0 itu kan rumusnya 2N plus 1 V per 4L, F1 juga sama, 2N plus 1 V per 4L. Nah, untuk yang nada dasar berarti N-nya 0, maka F0 banding F1 yaitu 2 kali 0, 0, tambah 1, 1, berarti tinggal V per 4L. Nah, yang di sini karena nadanya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, maka 3V per 4L. Nah, ini kalau kita bentuk kali, jadi F0 banding F1 sama dengan V per 4L dikali 4L per 3V. Coret-coret, V-nya coret, maka F0 banding F1 sama dengan, ini habis kan yang di atas tinggal 1 banding 3. Nah, kalau kita mau cari F0 berarti kali silang aja ya. 3F0 sama dengan F1, maka F0 sama dengan F1 per 3, yaitu berarti F1 nya kan 480, berarti di sini 480 dibagi 3, maka F0 nya sama dengan 160 Hz. Ya, terakhir soal nomor 9, soalnya adalah nada atas pertama pipa organa terbuka. Berarti nada atas pertama itu N-nya adalah 1. Yang panjangnya 40 cm, berarti L-nya 40 cm. Beresonansi dengan pipa organa tertutup. Jika pada saat beresonansi, resonansi ini maksudnya frekuensinya sama ya. Arti dari resonansi ini adalah F-nya sama. Kita gambarkan nada atas pertama pipa organa terbuka. Kalau nada atas pertama berarti gambarnya 2 kali nada dasar ya. Yang pipa organa terbuka. Dan kalau untuk nada dasarnya seperti ini. Kalau nada atas pertama berarti gambarnya seperti ini ya. Nah, kita gambar. Nah, gitu. Untuk nada atas pertama. Kalau selanjutnya di sini pipa organa tertutup, cuma bilang gitu doang. Dia tidak menyebutkan dia di nada yang keberapa seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat clue-nya, itu jumlah simpul pada kedua pipa sama. Nah, di sini kalau pipa terbuka simpulnya berapa? 1, 2. Berarti kita cari gambar di pipa organa tertutup yang simpulnya juga 2. Kita lihat di sini. Untuk nada dasar berapa simpulnya? Cuma 1. Nada atas pertama berapa simpulnya? 2. Oh, berarti di sini di pipa yang tertutup juga nada atas pertama. Pipa organa tertutup, berarti gambarnya akan seperti ini. Nah, karena simpulnya sama-sama 2 ya. Maka panjang pipa organa tertutup adalah, nah, untuk mencari panjang kita harus menuliskan terlebih dahulu rumus frekuensinya. Karena kita di sini sudah dikasih tahu dia beresonansi kan frekuensi sama. Berarti kita tulis untuk pipa organa terbuka itu F-nya kan N plus 1 V per 2L. Nada atas pertama berarti N-nya 1, maka 1 tambah 1 V per 2L. Nah, 2 per 2 kan coret ya. Nah, tinggal V per L. Ini untuk F pertama dari pipa terbuka.
Untuk F pertama dari pipa tertutup, rumusnya kan 2N plus 1 V per 4L. Berarti N-nya kan 1. 2 kali 1 tambah 1 V per 4L. 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3V per 4L. Ini F1-nya dari pipa tertutup. Karena beresonansi, frekuensinya sama, kita bisa tulis ini yang terbuka, ini yang tertutup gitu ya. Nah, berarti F1 terbuka sama dengan F1 yang tertutup. Berarti V per L sama dengan 3V per 4L. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjangnya. Berarti panjangnya kan berbeda ya. Berarti ini yang kita simpulkan menjadi L terbuka, yang ini L tertutup. Nah, kalau V-nya gimana? Karena di sini tidak disebutkan, otomatis berarti yang V-nya itu sama. Gitu ya. Maka tinggal dimasukkan kali silang. Nah, maka di sini 4L tertutup sama dengan tinggal 3 ya, 3L terbuka. Untuk ini L-nya L apa? L yang terbuka kita masukkan. Berarti kalau dalam satuan cm ini tidak perlu diubah ya, tetap 40. Berarti 4L tertutup sama dengan 3 dikali 40. Maka L yang tertutup sama dengan 3 dikali 40 per 4. Hasilnya adalah 30 cm.